Kedua benda A dan B memiliki massa M dan 4M terpisah sejauh R. Tentukanlah bagian A, gaya gravitasi yang dialami benda A. Bagian B, letak benda C di mana massa benda C sama dengan M harus ditempatkan agar benda C tidak mengalami gaya gravitasi. Diketahui M sama dengan 300 kg, R sama dengan 9 meter, tetapan gravitasi 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kita buat pembahasannya. Untuk bagian A, gaya gravitasi pada benda A. Kita perhatikan gambar berikut ini. Kita misalkan ini adalah benda A, ini benda B, jaraknya adalah sejauh R, maka arah gaya gravitasinya adalah seperti ini. Yang ditanya adalah gaya gravitasi yang dialami oleh benda A. Berarti vektornya yang ini, yang menuju benda B, yang besarnya FAB. Sehingga nilai gaya gravitasi yang dialami oleh benda A dari benda B, yaitu FAB, sama dengan G dikali MA dikali MB dibagi dengan R kuadrat. Kita masukkan nilai massa yang sudah diketahui, berikut juga dengan jaraknya dan tetapan gravitasi, maka FAB akan sama dengan 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 dikali 300 dikali dengan 4 dikalikan dengan 300. Kenapa ini dikali 4? Karena massa B-nya itu sama dengan 4M dibagi dengan 9 dikuadratkan. Maka FAB akan sama dengan 2,96 kali 10 pangkat negatif 7 Newton. Dan besarnya FAB ini juga menyatakan gaya FBA. Selanjutnya bagian B adalah menentukan letak benda C, ya, agar pada benda C gayanya sama dengan 0. Kita lukiskan, ini benda A, ini benda B. Kita harus mengetahui dulu, apabila gaya yang bekerja pada benda C itu sama dengan 0, maka pada benda C arah gayanya itu harus berlawanan. Nah, sekarang coba kita uji dulu. Kita uji posisi di mana benda C itu mengalami gaya gravitasi sama dengan 0. Pertama, kita uji dia di sebelah kiri benda A. Ini benda C-nya. Kemudian kita lukis gayanya yang bekerja pada benda C. Ini adalah FCA. Kemudian ini adalah merupakan FCB. Kalau kita perhatikan di sini, arah gaya FCA dan FCB itu adalah searah. Artinya ini tidak mungkin sama dengan 0. Sehingga posisi benda C yang kita misalkan dia berada di kiri A itu tidak bisa menghasilkan gaya sama dengan 0. Kemudian coba kita uji benda C itu sekarang kita buat di kanan daripada benda B. Kembali kita lukiskan arah gaya-gaya yang dialami oleh benda C dari benda B dan dari benda A. Ini adalah merupakan arah gaya yang dialami oleh benda C dari benda B. Kemudian ini adalah merupakan arah gaya yang dialami benda C dari benda A. Kembali kita perhatikan di sini bahwa arah gaya FCB dan FCA itu adalah searah. Artinya di sini tidak mungkin dihasilkan gaya sama dengan 0. Nah, kesimpulannya adalah benda C itu berarti harus kita letakkan, ya, pada garis hubung antara benda A dan benda B. Nah, syaratnya adalah kita harus menempatkan atau mendekatkan benda C itu terhadap massa yang lebih kecil. Dalam hal ini, benda yang memiliki massa lebih kecil adalah benda A karena memiliki massanya M, sedangkan benda B itu massanya adalah 4M. Sekarang kita tempatkan benda C pada garis hubung antara benda A dan benda B yang kita dekatkan pada benda A. Nah, sekarang kita misalkan posisi atau jarak dari benda C itu terhadap benda A itu sejauh X, sehingga jarak benda C terhadap benda B itu menjadi R dikurang dengan X.
Nah, selanjutnya kita lukiskan arah gaya-gaya yang dialami oleh benda C dari benda A dan dari benda B. Ini adalah arah gaya gravitasi yang dialami oleh benda C dari benda A, ya. Arahnya adalah ke kiri. Kemudian arah gaya gravitasi yang dialami benda C dari benda B berarti arahnya adalah ke kanan, FCB. Selanjutnya, syarat agar gaya gravitasi pada benda C ini sama dengan 0, kita perhatikan kalau dia sudah berlawanan, ini masih memungkinkan hasilnya 0, ya. Untuk menghasilkan gaya gravitasi itu tepat sama dengan 0, maka yang berlawanan ini harus sama besarnya. Maka FCA kita tulis sama dengan FCB. Kita buat persamaannya untuk masing-masing gaya FCA dan juga FCB. Kita perhatikan ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama dikali dengan tetapan gravitasi G. Kita habiskan dulu. Kemudian sama-sama dikali juga dengan MC. Ini kita habiskan seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai MA dan MB, ya. Berarti M dibagi X kuadrat sama dengan 4M dibagi dengan R dikurang X dipangkat dengan 2. Ya, kita habiskan M-nya. Maka langkah selanjutnya adalah kedua ruas ini harus kita akarkan, ya. Kita akarkan untuk menghilangkan pangkat 2 yang berada di bawah ini. Kalau ini kita akarkan ruas kiri dan ruas kanan, maka kita akan memperoleh, ya, 1/X sama dengan ini akar 4 sama dengan 2, ya. Berarti 2 dibagi dengan R dikurang dengan X. Kemudian ini kita kali silang, ya. Maka R dikurang X itu sama dengan 2X. Sehingga dari sini X kita peroleh sama dengan R/3. Sekarang kita masukkan nilai R-nya itu sama dengan 9, ya. Maka X sama dengan 9/3 sama dengan 3 meter. Kesimpulannya adalah benda C itu harus diletakkan sejauh 3 meter, ya, di kanan benda A. Perhatikan di sini, berarti X itu sejauh 3 meter. Atau bisa juga kita sebutkan sejauh 6 meter jika dihitung atau diukur dari benda B. Selanjutnya kita perhatikan soal nomor 2. Benda A, B, dan C diletakkan segaris seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. Tentukanlah besar dan arah gaya gravitasi pada benda B dan benda C. Di sini diketahui massa MA sama dengan MC 3 kg, MB-nya 6 kg, R 30 cm, tetapan gravitasi 6,7 kali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kita buat pembahasannya, gaya gravitasi pada benda B, ya. Nah, di sini kita lukiskan kembali soalnya. Nah, sekarang kita akan melukis gaya gravitasi yang dialami oleh benda B, ya, dari benda A dan juga dari benda C, ya. Ini adalah FBA. Kemudian ini sama dengan FBC. Kita perhatikan arahnya inilah berlawanan, ya. Kemudian kita buat persamaan untuk FBA sama dengan G dikali MB dikali MA dibagi dengan R kuadrat. Selanjutnya untuk gaya FBC sama dengan G dikali MB dikali MC dibagi dengan R kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan tadi massa daripada MA itu sama dengan MC, ya, sama dengan MC. Berarti MB dikali dengan MA, ya, MB dikali dengan MA itu akan sama dengan MB dikalikan dengan MC. Artinya gaya gravitasi FBA itu akan sama dengan FBC. Sehingga kita buat, ya, FBA sama dengan FBC. Maka karena FBA sama dengan FBC dan arahnya ini berlawanan, maka pada benda B itu gaya gravitasinya sama dengan 0. Kemudian gaya gravitasi pada benda C. Seperti ini, ya, lukisan daripada soalnya tadi. Pada benda C kita lukiskan gaya-gaya gravitasi. Ini adalah gaya gravitasi yang dialami oleh benda C dari benda B, ya, FCB. Kemudian ini adalah
gaya gravitasi yang dialami oleh benda C dari benda A. Kita perhatikan arahnya ini adalah searah ya. Maka FCB kita cari terlebih dahulu ya. Tetapan gravitasinya jangan dulu kita masukkan biar mudah kita menghitungnya ya. FCB sama dengan G dikali MC dikali MB dibagikan dengan R kuadrat. Akan sama dengan G dikali MC nya sama dengan 3 kg, MB nya sama dengan 6 dibagi dengan R. Perhatikan di sini R nya masih dalam satuan cm ya. Kita ubah ke dalam meter berarti 0,3 dipangkat dengan 2, sehingga FCB itu akan sama dengan 200 dikali tetapan gravitasi G. Dengan cara yang sama kita tentukan gaya FCA sama dengan G dikali MC dikali MA dibagikan dengan, perhatikan, jarak benda C dari benda A itu akan menjadi 2R, berarti 2R dipangkat dengan 2 ya. Maka FCA sama dengan G dikali 3 dikali 3 dibagi dengan R itu sama dengan 0,3 ya, dikali 2 sama dengan 0,6 dipangkat dengan 2, maka hasilnya sama dengan 25 dikali dengan tetapan gravitasi G. Sehingga resultan gaya pada benda C itu akan sama dengan penjumlahan ya, karena ini adalah searah ya. FC akan sama dengan FCB ditambah dengan FCA. FC sama dengan FCB nya 200G ya, ditambah dengan 25G akan sama dengan 225G. Nah, maka FC akan sama dengan 225 dikali tetapan gravitasi itu sama dengan 6,7 kali 10 pangkat negatif 11, sehingga nilai FC akan sama dengan 1,5 kali 10 pangkat negatif 18 Newton dan arahnya adalah ke kiri.